wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kapolsek dan Pak Kanit Reskrim Polsek Pleret serta para awak media yang hadir di sini. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul, berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan awak media atas kehadirannya. Pagi ini kita akan melaksanakan press release dalam perkara pencurian dengan pemberatan dengan sasaran pencurian kotak infak yang ada di masjid. Kebetulan tersangka juga sudah kita hadirkan. Untuk lebih detailnya, paparan akan disampaikan langsung oleh Bapak Kapolsek, Bapak AKP Kepiren, maupun oleh Bapak Kanit Reskrim, Bapak Ibda Andri Setiawan. Untuk lebih singkatnya, waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Kapolsek maupun Bapak Kanit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pada kita semuanya yang kami hormati rekan-rekan wartawan dan rekan-rekan humas dari Polres dan rekan anggota Polsek Pleret. Jadi saya akan menyampaikan kaitannya dengan peristiwa pencurian di salah satu masjid atau abud ya. Jadi kejadiannya pada hari Minggu, tepatnya Minggu dini hari, tanggal 21 Februari tahun 2021 jam 2.30. Jadi waktu itu anggota saya Pak Nur Rahman dan Pak Rizky saat itu sedang melaksanakan patroli ya. Karena menjelang pagi mampir ke sebuah masjid di Masjid Atang Abud. Nah, pada saat istirahat di situ, tahu-tahu ada seorang lelaki yang mondar-mandir di situ ya, mencurigakan. Akhirnya naluri teman anggota saya ini langsung menanyakan pada yang bersangkutan. Ternyata pada saat ditanya, dia berbelit-belit ya, tanya namanya enggak mondar-mandir. Akhirnya anggota saya curiga. Ternyata setelah dicek, yang bersangkutan itu bawa tas ya, bawa tas. Nah, setelah dicek tasnya, di dalamnya kedapatan uang yang tidak tertata ya, abul-abulan itu. Uang recehan ada yang uang 5.000, ada uang 20.000, ada 50.000. Ini semua barang bukti ada di sini ya. Dan ada lagi sebuah pulut burung ya. Ada 2 botol itu sama lidinya ya. Nah, jadi setelah ini kemudian ditanya, ini uang dari mana? Uang dari mana ini? Nah, yang bersangkutan lama-kelamaan dia mengaku bahwa ini uang hasil curian ya. Curian di Masjid Atang Abud ya. Setelah ditanya yang lain-lain, nah, ini ternyata tidak hanya satu tempat masjid itu, katanya ada di Solo juga, ada di Klaten juga. Ini akhirnya anggota dikembangkan dan yang bersangkutan karena diduga pelakunya ini diamankan ya, diamankan di Polsek Pleret. Kaitan dengan ini, peristiwa pencurian infak ini sering terjadi ya, terjadi di beberapa masjid. Ini kami selaku Kapolsek Pleret menyampaikan pada seluruh masjid ya, di Bantul khususnya di Pleret ini yang merasa kecurian, atau pernah kecurian, ini tolong ya, tolong semuanya saja untuk seluruh takmir ya, coba cek CCTV-nya ya, atau saksi-saksi yang sudah pernah melihat ciri-ciri wajahnya. Ini tolong yang merasa pernah kecurian di masjid itu segera merapat ke Polsek Pleret ya. Ini tersangka atau yang diduga pelakunya sudah dipletir, ciri-ciri sudah jelas. Jadi sekalian membawa CCTV ya. Segera demikian, jadi untuk barang bukti sudah ada. Ini kotak infak ini satu sebelah kanan saya ada di sini. Ini
Kebetulan kotak infak ini tidak di dalam masjid tapi di serambi masjid. Yang satunya dekat toilet ini, ya. Nanti itu barang buktinya juga ada sama sebuah HP, sama uang recehan kurang lebih 485.000. Ini barang buktinya ini, ya. Untuk tersangka yang diduga ini di belakang saya ini namanya Arya Hamzah Pradita. Jadi kelahiran Natuna di Riau. Kelahiran 27 Juli tahun 1972. Ini dari sana, dan dia pekerjaannya buruh harian lepas, ya. Katanya dia di saudaranya, tempat saudaranya. Namun ini kemudian nanti jadi bahan untuk pertimbangan kami atau untuk pengungkapan dari anggota saya selaku Reski Pak Andri, ya, Pak Andri, Ibra Andri, nanti akan dikembangkan kasus ini. Demikian Pak wartawan, ada yang perlu disampaikan lagi kaitan dengan ini? Ada pertanyaan Pak. Oke, monggo. Dengan kejadian pengembangan kasus di Solo dan Klaten, berarti ini pelakunya adalah lintas kota. Ya. Diberikan demikian Pak, diberikan demikian Pak. Sasarannya dalam masjid-masjid yang kosong atau tempat penjaga Pak? Ya, di pinggir jalan. Ya, kebetulan masjid itu di pinggir jalan Pak, di Jalan Imogiri Timur Pak, tepatnya di selatan perempatan Wonokromo, kurang lebih 200 meter ya. Nah, sekitar itu kurang lebih itu Pak. Di pinggir jalan itu betul jalan, dan saat itu takmirnya tidak ada di situ Pak. Yang lain, mohon izin. Kalau Pak, kalau mau praktekannya gimana Pak? Itu kan kotaknya kecil ya? Oh, kotaknya kecil Pak. Ini pakai lidi Pak, lidi. Pakai lidi nanti, coba gimana itu ceritanya? Lidinya di mana? Ini lidi dimasukkan, yang lidinya sudah dikasih pulut Pak, pulut burung itu. Maka kalau tidak mau di dalamnya, ini bisa langsung tarik naik ke atas. Dan lidinya tidak hanya satu lidi Pak. Ya. Tarik atas dulu. Oh, begitu nggih? Ya, Pak. Siap. Tadi lidi dimasuk dalam kotak, begitu uang sudah merekat langsung ditarik ke atas Pak itu. Tapi lidinya dari pelutnya agak tebal itu. Motifnya apa? Motifnya karena ekonomi atau apa? Di faktor ekonomi Pak, pasti faktor ekonomi, karena dia nggak punya kerjaan tetap, dia menggalian buruh lepas, dan dia orang perantauan. Tinggalnya Prambanan. Prambanan Klaten itu Pak. Kamu udah keluarga? Oh, udah keluarga, tapi istrinya meninggal Pak. Dan itu berarti uang yang ini semua dari kotak itu enggak? Ya, hasil dua kotak atau satu kotak? Satu kotak itu. Oh, Itu 300 tapi hasil dari dua botol-botol plastik. jadi ini tidak harus ada yang dari kotak ini, dan katanya ada yang jual botol-botol itu ya. Itu berapa menit untuk mengeluarkan satu? Berapa menit itu kira-kira? Kalau kemarin itu saya kan karena udah enak, kemarin ada 1,5 jam, 1,5 jam. 1,5 jam Pak kurang lebih Pak. Mengkosongkan kotaknya gitu. Kosong itu. Selalu malam hari ya kalau masuk. Jadi malam hari? Malam hari terutama dini hari Pak, jadi di atas jam 2 itu. Ada keterangan pelaku nggak ketika dia menyasar ini kan pelaku kan mobile, artinya masjid-masjid pinggir jalannya, akhirnya sekali foto. Ada nggak pelaku melakukan pemetaan masjid sebelum dilakukan kejahatan di dunia ini? Gimana Pak? Jadi mohon izin, kemarin tuh pelaku memang dari Prambanan naik Gojek ke daerah Kelurahan Wonokromo.
sebelum ke Masjid At-Tangabut memang dia sudah melakukan di Masjid Karanganom. Akan tetapi di Masjid Karanganom tidak mendapatkan hasil. Kemudian pelaku berjalan ke arah utara, mendapati Masjid At-Tangabut, dan memang 2 minggu sebelumnya pelaku sudah pernah melakukan di Masjid At-Tangabut juga dengan mendapatkan hasil 153.000. Nah, kemungkinan karena masjid itu sepi, mungkin dari pelaku diulang lagi. Tapi sebelum melakukan aksi yang kedua, pelaku melakukan di Masjid Al-Huda Karanganom memang tidak mendapatkan hasil. Mungkin demikian, Pak. Kalau ini memang dulu pernah di sana itu sering terjadi penyongkelan. Nah, ini memang belum diperbaiki, ditempel lagi di tembok dulu. Kalau dulu mohon izin yang kotak ini memang tertempel di tembok, pernah disongkel dulu karena sudah berulang kali kejadian di masjid itu. Nah, ini kemarin dihibur jadi satu sama tembok, mungkin untuk penyongkelan susah, lah mungkin pakai ini nyogok itu. Dan sebelum melakukan barangkali tersangka karena memang sebelumnya pernah jadi untuk tersangka kalau melakukan survei itu memang dia sasarannya masjid-masjid di pinggir jalan. Kalau yang di TKP ini karena memang sebelumnya dari pelaku sudah pernah melakukan pencurian di masjid itu. Jadi kalau untuk melakukan survei terlebih dahulu itu mungkin kalau dari pelaku itu kan yang jelas masjid di pinggir jalan yang keadaannya sepi, gitu aja, Pak. Kalau survei tidak, tidak. Disisir. Dan itu berarti waktu di Masjid Wonokromo itu BB-nya berapa nih? 400. BB 485. Itu 1 jam bener ya? 1,5. 480 itu murni dari kota infak. Jadi kalau minggu sebelumnya 153.000 itu sudah habis digunakan untuk keperluan makan minum. Mungkin ada pertanyaan lain? Sampun, Pak. Baik, terima kasih untuk press rilis hari ini. Kita nyatakan cukup. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa diajukan setelah ini. Dengan demikian press rilis, mari kita tutup bersama-sama dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.